Jawa pernah. Aisyah harap ke Saat pakai karena mikna itu. Belajar algoritmanya, kita itu algoritma. Kan dianggap asing memang kikian teh ya. Algoritma. Ini Pak Aap ya, demisioner PD Pemuda Persis, Ketua PD Pemuda Persis demisioner. PD-nya? Oh PC. Kasih cerita lah kali gitu teh. Ada ke kantor. Ya. Woi, kah di belakang. Oke, dimulai. Kita hari ini bakal ada acara bedah buku Persatuan Islam Masa Hindia Belanda tahun 1923 sampai 1939. Pun kami sebetulnya terus mengundang dan berkolaborasi bersama PD Hima, PPIP, HIMI dan juga dari Dekaden. Iya, dari perusahaan apa gitu deh? AGC Adeo Gaming Center. Iya, tapi Sebagai sangat disayangkan tidak kurang berpartisipasi gitu ya pada saat hari haknya gitu. Sangat disayangkan sekali. Tapi alhamdulillah ya sini juga kita bisa sambil membuka yang baru untuk ilmu kembali dan juga perdalam tentang persatuan Islam pada masa Hindia Belanda ini. Sebelum itu saya pribadi ucapkan terima kasih kepada pemateri Ustaz Hafiz Azhar dan juga Rutani Aldi Sanjia, tak lupa kepada Bapak Moderator Kang Putri Aksamul Belasahma ya, agar mengefisienkan waktu gitu ya. Kamu kan terima kasih dulu sebagai kepala perpus. Oh iya. Kan sudah tadi. Belum. Kenapa ya? Kita kan ini semi formal. Ya. Tadi saya ucapkan berterima kasih Auga. Langsung saja kita panggilkan moderator kita Kang Fikri Aksamul padanya saya. Kang Fikri aja. Oh, Aksamul ya. Mohon maaf. Untuk mengganggu acara pada hari ini. Saya persilahkan. Ya, itu tepuk tangan atau? Nah, bisa kalian semua nanti dipanggil. Ini ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya gitu. Selamat sore para hadirin dan hadirat yang telah hadir di Sdes Padalarang. Sebelumnya saya ingin mengaturkan terima kasih kepada kakak saya, Pak Andri Prayoga. Joget jalan. Kemudian kepada Mungkin atau? kepada panitia dari Perpusdes Padalarang, Kang Ali Sanjaya Guna, Kang Firza dan para tamu undangan yang sudah hadir. Kebetulan waktu Ayoga bilang ke saya buat jadi moderator, ya saya tidak pikir panjang, langsung saya terima saja karena alasan Emosional. iya, alasan kedekatan dan alasan Lagi nganggur. kepercayaan juga ya. Teman-teman, di sore yang hujan ini kita akan bincang-bincang seputar buku dari karyanya Hafiz Azhar. Beliau adalah dosen sekarang di Universitas Pasundan Katolik. kemudian di Universitas Parahyangan juga, kemudian di Universitas Tikom ya Om. Dan beliau juga menulis esai serta artikel yang bisa teman-teman dapati di media-media sosial, di media massa maksud saya. Kemudian kalau
Amin. Kemudian diteruskan pada jenjang strata satunya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Sastra Arab, dan mengambil sekolah pascasarjana di Kajian Kebudayaan Universitas Pajajaran. Untuk karya-karya beliau sebetulnya sudah beberapa judul buku yang sudah terbit, di antaranya Jejak Kaum Nasionalis di Bandung, teras Hakikat Islam, Kiri Jalan Bandung. Kemudian Bandung di persimpangan Bandung kiri di jajan. persimpangan kiri jalan. Kemudian ada lagi tentang PNI. ya, dan terakhir yang mungkin ini terbaru ya Om. Bukan IPP. Oh IP, ada lagi ini tentang inisiatif. Ini sebelum yang inisiatif berjudul Persatuan Islam Masa Hindia Belanda tahun 1923 1939. Sebetulnya bila teman-teman mengikuti kepenulisan rekor penulisannya Kang Hafid, tulisan-tulisan yang tercantum atau yang diantologikan dalam buku juga Persatuan Islam Masa Hindia Belanda ini sebelumnya pernah dimuatkan dulu di situs Bandung Bergerak ya, Bandung Bergerak, Bandung Berisik. Kemudian di tahun 2022 dicetak menjadi satu buku kumpulan tulisan utuh dengan tema Persatuan Islam Masa Hindia Belanda. Kemudian untuk pembanding ngomong-ngomong buku di acara sore ini adalah Kang Aldi Istanziawi Guna. Beliau adalah ketua lembaga sastra ya kan di pimpinan Pusat Persatuan Pemuda Persatuan Islam. Juga beliau telah menulis beberapa karya juga, dan beliau juga aktif sebagai salah satu penulis produktif Persatuan Islam. Karya-karyanya mungkin bisa teman-teman dapati salah satunya di majalah Risalah yang diterbitkan oleh Persatuan Islam. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kang Hafid Azhar dan Kang Aldi Istanziawi Guna saya persilahkan. Oh iya, buku ini saya kurang tahu mengapa panitia dari Pusdes memilih buku ini. Aula Kan tadi udah. oh tadi itu Karena gini, karena teman-teman, jadi gini, saya ngelihat hari-hari ini kan terutama milenial dan Gen Z gitu, kurang aware terhadap sejarah gitu ya. Sejarah kan nggak cuma ngomongin peristiwa gitu, tapi ngomongin motif kenapa peristiwa itu hadir gitu ya. Nah, kebetulan di buku itu ada sejumlah motif kenapa Persis kemudian bisa seperti saat ini gitu. Di awal-awalnya ternyata gini ada motifnya, dan itu yang penting gitu menurut saya, motifnya itu Zeitgeist gitu, semangat zaman sih sebenarnya, karena gini, Persis fenomena Persis pada waktu itu nggak cuma dialami Persis gitu, tapi dialami oleh mereka yang berpikir agak lain gitu pada waktu itu, agak lain gitu. Itu sih, itu pentingnya buku itu gitu. Cuman pasti ada kekurangannya ya, makanya saya ngundang internal Persis yang saya sebut Kang Aldi ini HBS-nya Persis lah gitu, pengarsip gitu kan. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Kalau menurut saya bisa, soalnya ada arsip-arsip Persis yang nggak ada bahkan di tempat yang seharusnya ada gitu. Kang Aldi punya gitu. Kau banget sepakat ya. Tapi aku jahil ya. kepada Kang Hafid dan Kang Aldi saya persilahkan untuk duduk di depan. Itu padahal mah ieu we resehat. Salah main kenahan di Di live stream kena main kenahan. Bari dileut makanya teh da asli eta. Sates kami.
Apa bebasnya ini mah? Bebas, bebas tapi sopan lah ya. Sopan. Oh ini dari PD Pemuda Persis sudah hadir. Ahlan masalah kepada Rihsan. Oh, Kang Raisan dari Rihsan. PD Pemuda Persis KBB. Sekarang absen nih ya sok. Teman-teman, saya persilakan dulu kepada Kang Hafid sebagai penulis dari buku Persatuan Islam Masa Hindia Belanda ini untuk memaparkan beberapa hal terkait karya beliau. Kepada Kang Hafid, silakan Kang Hafid. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke. Untuk buku ini ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Cing Mao ya, Fitri. Buku ini sebagai bunga rampai yang sebelumnya sudah pernah dibuat di salah satu media lokal di Bandung Bergerak kayak ini. Kalau untuk alasan mengapa saya menulis tentang Persatuan Islam, tentang Persis, ada satu alasan mendasar karena saya hanya memanfaatkan arsip-arsip yang memang saya punya di rumah ini. Kebetulan memang ada beberapa arsip cetak maupun online yang sayang kalau itu tidak dituliskan. Nah, kemudian juga kenapa saya menulis tentang Persis, karena belakangan saya tertarik dengan isu-isu atau concern ya tentang pergerakan di Bandung gitu pada masa kolonial. Kebetulan Persis juga didirikan di Bandung dan ya bisa dibilang sebagai organisasi pergerakan juga kalau bagi saya, karena selain organisasi keagamaan ya, organisasi sosial di masa-masa itu Persis kurang banyaknya terlibat dengan organisasi pergerakan lain seperti SI, Muhammadiyah dan termasuk komunis saya kira. Itu kemudian juga ya mungkin saya ingin menghaturkan terima kasih kepada Bandung Bergerak ya, karena sudi menerima tulisan-tulisan saya terutama terkait Persis gitu. Walaupun yang punyanya ini kan Katolik ya, yang punyanya Katolik gitu, tapi sudi menerima Persis. Nah sayangnya Persis nggak punya media kayak gitu, dan sayang kalau misalnya nggak dituliskan saya juga gitu. Ini kekurangan Persis. Nggak punya media, kemudian arsip juga bercerai-berai di mana-mana gitu. Untungnya ada Kang Aldi gitu ya. Jadi saya kira nulis ini bukan hanya konsen saya, sekaligus juga kritik sebetulnya terhadap Persis ya, karena nggak tahu ya banyak belakangan banyak yang saya perhatikan, banyak pemuda-pemudanya itu atau santri-santrinya yang tertarik dengan sejarah Persis itu sendiri gitu, tapi tanpa memperhatikan atau tanpa menggali nyucruk gitu kayak Kang Aldi ini nyucruk ke ahli waris tokoh-tokoh Persis zaman dulu gitu. Nah, saya kira untuk dokumen-dokumen itu sebetulnya bisa dicari di download banget ya. Mudah diakses. Kita bisa nyari di Japer misalkan, kita bisa nyari di Puskas ya, udah digitalisasi gitu, bisa di-download. Asal syaratnya nun gitu. Mau lebet lah ya, jangan itu mematikan laptop benar. Nah, sekira di kalangan sekarang ya pemuda-pemudanya ya enggak jarang gitu, jarang yang saya hanya memanfaatkan momen itu sebenarnya. Ini jadi salah satu ketertarikan juga saya untuk menulis itu. Nah terus kalau kita perhatikan buku-buku Persis itu pasti
ngomongin sejarah Persis ya, hanya di lingkaran itu melulu gitu. Sekira Persis itu nggak, jaringannya bukan hanya dengan organisasi, sesama organisasi keagamaan ya. Taruh misalkan dulu Yohana ya, atau Ahmad Basah, mantan ketua SI Merah di Bandung, itu pernah menerjemahkan karya Hasan ke dalam bahasa Sunda. Nah ini kalau kita lupit ya, kalau diteliti lebih jauh, ini bakal ada kayak semacam puzzle gitu, yang kesana kemari gitu. Jangan-jangan tokoh-tokoh Persis dulu itu berhubungan erat dengan tokoh-tokoh komunis, jangan-jangan tokoh Persis berhubungan erat dengan tokoh Budi Temu dengan kaum nasionalis dan sebagainya. Dan ini jarang diperhatikan, bahkan nggak ada saya kira. Nah itulah dalam tulisan ini, makanya perhatian saya pasti mengarahnya ke situ gitu, ke hal-hal yang belum dituliskan aja, walaupun ada sebagian yang sudah pernah dituliskan. Kayak misalkan saya mungkin dari Perda Skill, kemudian mungkin juga dari bukunya Prof Dadan gitu. Kebanyakan dari media-media sejaman gitu, media-media berbahasa Belanda, media-media berbahasa Sunda, juga media berbahasa Melayu. Dan menariknya nama Persis kerap disebut-sebut dalam surat kabar Surapati, surat kabar yang diterbitkan oleh PKI di Bandung. Ini ada apa sebetulnya? Ya kita nggak bisa mengklaim Persis komunisnya, tapi ini jangan-jangan ada hubungannya juga gitu. Ini kan patut diteliti lebih jauh ya gitu. Dan saya kira ini dihindari oleh Persis, dihindari, padahal itu bisa jadi benang sejarah yang menarik itu kalau menurut saya. Nah terus juga saya agak ngaco gitu ke sana kemarin. Sumahar, kalau teman-teman tahu ya, Sumahar itu mentornya Soekarno, kemudian arsitek terkemuka di Bandung ya, bikin berbagai macam karya, Gedung Merdeka ya, yang dulunya Sosialitas Pamperdia, terus apa namanya teh, Masjid Cipaganti itu yang buatnya Sumahar, arsiteknya Sumahar. Nah dulu pernah juga khutbah menggunakan bahasa Sunda di kantor Persis. Nah ini jarang dituliskan oleh tokoh-tokoh sejarawan di Persis, itu nggak pernah, belum ada gitu. Makanya saya ini jadi peluang juga untuk tulis saya. Padahal itu ada loh di majalah Alisan ya. Saya majalah Alisan dapat kebenarannya juga dari Fikri sebetulnya, dari Fikri Potong Kopi gitu. Nah, ini kenapa nggak dibaca gitu? Itu dulu ada di perpustakaan Persis ya, tidak baca. Nah ini kenapa Ustadz di Persis kenapa nggak baca jantungnya organisasi gitu? Media ini jantungnya organisasi gitu. Bukan berarti saya mengklaim yang menilai malas membaca. Saya kira ya terutama di struktural gitu, ya kita harus sebenarnya aja mungkin sibuk mungkin apa ya. Tapi sangat disayangkan kalau misalkan media-media ini ya tidak banyak dibaca, kemudian tidak banyak dituliskan. Padahal itu banyak hal yang menarik. Satu bunda alisan saya itu bisa jadi berapa buku, bisa jadi berapa penelitian kalau kita tertarik dengan hal itu. Namun ya pada faktanya gitu, yang nulis mungkin Kang Adi lagi, sampai lagi, gitu, pikir lagi, gitu, dan sebagainya. Gimana kali kalau gue dan rumah dulu gue gitu, gitu ya maksudnya kita mau punya visioner ke masa depan tapi nggak berkaca ke masa lalu kan itu cuma jauh. Jadi itulah bagi saya mah itu. Jadi arsip itu sekarang mudah diakses, dan jangan hanya diakses, jangan hanya dipelajari tapi dituliskan. Kalau kita mau membandingkan di organisasi lain kayak NU Muhammadiyah, hal-hal yang jangankan tokoh besarnya ya, tokoh-tokoh di pusat-pusat di kampungnya sendiri itu dituliskan. Saya banyak berkaca juga misalkan di ulama-ulama NU di desa-desa, itu banyak dituliskan oleh mereka, banyak diteliti juga. Di Persis jarang itu, malah nggak ada saya kira. Padahal
Kenapa misalkan Persis bisa masuk kepada larang? Mustahil, nggak ada orang yang menyebarkan Persis ke sini atau ulamanya nggak ada yang menyebarkan ke sini. Itu wajib dituliskan gitu. Atau misalkan di Kabupaten Bandung di Pamungkuk ya, itu pasti Persis terbesar. Mustahil, ustaznya yang membawa ke sana, nggak ada ustaznya yang mau ke sana. Gitu. Itu juga wajib dituliskan. Nah ini juga sebagai ya, kalau tadi Oga menyebut sejarah itu bukan hanya kisah masa lalu, tapi sebetulnya kalau bagi saya sendiri juga semacam repetisi ya, pengulangan. Kalau toh misalkan dulu Persis pernah diasingkan ya, dianggap asing gitu, dianggap asing, dianggap sesat. Toh belakangan juga masih ada di grassroots ya, menganggap ajaran Persis itu selalu membid'ahkan, selalu utek-utekan misalkan, itu kan diasingkan sama pengulangan gitu. Artinya ya kita perlu juga berkaca ke Persis masa. Itu sih alasan mengapa saya, dan ya saya berharap sih banyak juga nanti teman-teman kaum muda ya, kaum muda dan santri juga ya bergelut dengan arsip-arsip yang terutama media Persis atau buku-buku Persis yang tidak pernah diterbitkan secara luas gitu. Kalau Kang Ali kan menemukan beberapa dokumen, misalkan karyanya Ustaz Sarif ya, yang itu saya kira belum ada yang nerbitin ya gitu. Terus Ahasa juga itu ada beberapa yang diterbitkan. Dan memang itu udah dan butuh biaya juga, biaya sendiri yang apa-apa ya untuk umat ya, cuma ya gitu ya. Untuk umat gitu, nggak apa-apa. Jadi jihad itu ya atau dakwah itu nggak melulu ngomongin dalil ya, sebetulnya kita tahu dengan organisasi kita sendiri, dengan rumah kita sendiri gitu, itu bagian dari dakwah. Makanya waktu itu saya pas bilang pertama ada yang nanya itu dari setelah di pusat, ini buku ini kok nggak ada aspek dakwahnya, nggak ada aspek pendidikannya, kamu nggak baca, kata saya gitu. Semua ini mencangkum aspek dakwah, mencangkum juga aspek pendidikan. Nah itu, itulah dari saya. Silakan nanti bisa didiskusikan. Terima kasih Kang Hafid Azhar. Apa yang disampaikan Kang Hafid mungkin cukup menggambarkannya teman-teman dari isi tulisan dari kumpulan tulisan beliau di buku ini, terutama bagaimana pada sepak terjang pergerakan Persatuan Islam sejak berdirinya, kemudian diberi track record salah satunya misalkan oleh Dennis Lombard di Nusa Jawa Silang Budaya, bahwa Persis itu salah satu ormas yang kuat pada organisasi literasi dengan menerbitkan berbagai macam berkala, salah satunya alisan tadi yang disebut, kemudian ada At-Taqwa, kemudian ada juga Pembela Islam, ada juga majalah Risalah belakangan dan lain-lain. Saya kira hal-hal tersebut adalah enigma yang harus kita susun gitu. Jadi sebuah susunan yang utuh untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentunya. Kemudian dari Kang Aldi nih barangkali untuk sebagai pembanding dari pembacaan Kang Aldi pada buku Kang Hafid ini, bagaimana pendapat Kang Aldi? Saya persilakan. Bagi Mas saya, kalau bicara terkait sumber primer Persatuan Islam, memang kita masih menggunakan dua lengkap. Yang pertama yaitu Kalimopedus Bio, yang kedua karyanya Pak Bilianto. Itu yang paling umum digunakan, termasuk yang paling umum digunakan oleh sejarah Persis seperti Ustaz Pepen, Ustaz Tiar, dan sebagainya. Kalau melihat buku Kang Hafid ini dari perspektif saya, ini sudah memunculkan satu tradisi yang baru, di mana
tradisi menggali arsip-arsip yang tidak banyak dibicarakan, tapi banyak membicarakan Persis. Di tahun 2017, ketika saya mengumpulkan karya sastra ulama Persis, saya agak terkejut ketika mendapatkan beberapa buku yang ternyata diterjemahkan oleh kalangan kiri. Ya, salah satunya adalah Tafsir Al-Qur'an karangan Hasan oleh Ahmad Basah. Nah, ada satu lagi bukunya Pak Natsir sama Manis lah jangan kiri. ketika sama Pak Ahmad Basah. Mas saya lupa lagi judulnya. Terakhir yang ada lagi ya. Nah, ketika perjalanan itu melacak arsip itu, saya menemukan satu pandangan baru bahwa memang sejarah Persis itu tidak hanya dituliskan oleh Yusuf saja, tapi oleh banyak media massa yang memang ini saya rasa belum dapat dimaksimalkan. Jadi bahasa saya, kolektor majalah atau kolektor arsip di kita itu ya masih sebagai kolektor. Mereka belum sampai pada tahapan pembaca, apalagi pada tahapan penulisan. Termasuk beberapa riset terkait sejarah arsip di Persis gitu kan. Yang saya tahu baru beberapa yang mengkaji itu. Salah satunya adalah Ustadz Muslim Nurdin yang membahas majalah risalah di Persisnya. Sementara fakta di lapangan memang hari ini sejarah Persis itu kebanyakan masih ditulis oleh orang-orang ini gitu. Walaupun memang hari ini ada sebetulnya dari 3 sejarawan ini ada satu yang memang sudah mulai melawan arus, yaitu Ustadz Pepe di Fakultas, di mana memang beberapa gaya penulisan beliau terkait sejarah Persis ini sudah mulai menggali ke akar, tidak mengikuti penulisan populer. Termasuk hari ini yang sedang hangat diperbincangkan itu terkait biografi Haji Jamjam dan Haji Yunus. Kita tahu pada di Persis itu Haji Jamjam dan Haji Yunus, tapi kita tidak tahu bagaimana kita. Betul. Termasuk Haji Jamjam dan Haji Yunus yang diyakini sebagai orang Palembang, ya. Seperti yang terbuang gitu, Nah. disisihkan di dalam sejarah Persis. Karena kalau misalkan kita katakanlah kalau penggarapan ini serius dilakukan gitu kan, kita akan menemukan bahwa dua orang ini justru salah satunya adalah orang Sunda. Kalau misalkan kita mau sampai melacak ke sana, karena dalam beberapa catatan ditemukan memang seperti itu fakta sejarahnya. Kalau ketika kita membuka arsip kesejarahan, termasuk saya pernah membaca surat kelahiran Haji Yunus yang disimpan di Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun, yang menerangkan bahwa Haji Yunus itu memang pure orang Sunda. Gitu. Termasuk saya sampai melacak letak makam Haji Anang Taujim, mertua dari Haji Jamjam dan Haji Yunus, hanya untuk membuktikan bahwa sosok orang Palembang yang katakanlah eksis di Bandung dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Persis itu apakah ada atau tidak. Dan ternyata ketika saya lacak di komplek pemakaman Bupati Bandung itu ada gitu. Sampai saya tanya kepada Pak penjaga komplek makam itu bahwa di komplek makam itu ada satu komplek pemakaman yang mana komplek pemakaman itu dikenal sebagai komplek keluarga Palembang, yaitu anak keturunan Haji Anang Taujim. Nah ini saya rasa menjadi satu hal yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, di mana kita menelusuri sampai akar hingga kita tahu gitu kan, Persis ini bermula dari mana gitu. Kalau misalkan tadi kan Habib melalui media-media yang katakanlah anti mainstream lah, tidak menggunakan media yang memang dipublikasikan oleh Persis gitu kan. Nah ini yang juga saya dan tim di Lembaga Studi Sastra dan Literasi lakukan gitu kan. Saya mencoba melacak hal yang katakanlah ini masih beririsan gitu kan. Karena kalau kita membaca sejumlah buku besar yang ditulis oleh para sejarawan Persis, baik luar maupun dalam, itu masih banyak yang katakanlah
bolongnya, termasuk salah satu kesalahan fatal yang sampai hari ini masih digunakan sebagai akuan itu. Salah satunya adalah Persis didirikan oleh orang Palembang. Nah, kalau kita merujuk pada sumber-sumber yang tadi saya ngomongkan di awal, ini sudah seharusnya direvisi ulang. Dalam artian tadi gitu kan, data-data ini memang kalau saya bicara kader ini memang belum banyak dimanfaatkan oleh kader. Saya secara pribadi ketika menghasilkan karya-karya tersebut, termasuk beberapa kumpulan khutbah, silsilah khutbah Jumat, gitu kan, para asatidz, ketika saya serahkan kepada kader untuk katakanlah diteliti lebih lanjut, dijadikan sebagai sebuah publikasi, ya kebanyakan masih enggak. Tapi ketika ini diserahkan kepada akademisi seperti Dr. Roni, Dr. Jaja, ya mereka akhirnya mengkaji itu, mempublikasikannya dalam bentuk tulisan, dan mereka menyampaikan bahwa Persis di balik ketokohan Hasan dan sebagainya punya tokoh-tokoh yang kalibernya luar biasa sama seperti mereka. Kalau dalam istilahnya Pak Jaja itu seperti jenis lokal. Makanya ketika kemudian pengumpulan arsip seperti ini, lalu tadi kita lakukan pengkajian secara serius dan sebagainya, ini menjadi satu daya tarik yang saya rasa betul. Sejarah ini adalah pegangan, batu loncatan. Bagaimana kita bisa menghidupkan Persis gitu kan, di abad kedua ini. Saya tidak menutup kemungkinan gitu, Persis di abad kedua bisa saja melahirkan tokoh-tokoh hebat lain seperti Hasan dan sebagainya, termasuk juga tokoh-tokoh lokal gitu kan, seperti Ustaz Zuraidi, Ustaz Bukan dan sebagainya. Karena kalau kita melihat karya-karya mereka yang luar biasa ini, jangankan oleh orang luar gitu, oleh kita sendiri masih jarang dikaji. Termasuk tadi betul majalah Pemuda Islam, Alisan dan sebagainya. Saya pernah punya teman, dia dapat majalah At-Taqwa kalau tidak salah. Dia tanya ke saya, ini ada yang mengkaji nggak di Persis itu? Saya jawab ya belum ada gitu kan. Kalau misalkan yang katakanlah serius untuk saat itu gitu kan. Padahal kalau kita melihat At-Taqwa ini termasuk salah satu majalah Persis yang memang menggunakan bahasa lokal pertama gitu kan. Walaupun memang ada beberapa majalah Persis yang diterbitkan di cabang-cabang, termasuk di Tasikmalaya, tapi itu menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan At-Taqwa yang kemudian ya kita bisa katakanlah hari ini At-Taqwa merupakan batu loncatan pertama Persis menerbitkan majalah dalam bahasa lokal selain yang kita ketahui seperti majalah Duha, Qudwah, Hibah dan sebagainya. Nah, keberadaan majalah-majalah ini di samping katakanlah belum banyak dikaji, juga kesulitan akses. Ya, kalau misalkan kita bicara tadi perpustakaan Persis ya, kalau misalkan secara real saya katakan yang memang masih belum memadai gitu. Saya dulu sempat bersama Ahmad kalau tidak salah berkeliling di perpustakaan ketika melihat beberapa magnum opus para asatidz Persis diletakkan di lantai, tidak pada lemari gitu kan. Ya kita miris gitu, makanya sampai saat itu Ahmad bilang kalau saya udah bikinnya uang ini udah saya pasti jual. Tapi kita lihat kembali memang seperti itu. Dalam artian ya saya sebetulnya tidak bisa bersuara gitu kan ya. Tapi ketika saya ditugaskan oleh Persis tahun 2018 untuk mengikuti salesehan literasi oleh Kemenag, saya sampaikan data terkait jumlah koleksi perpustakaan Persis termasuk arsip majalahnya. Dan betapa saya kaget luar biasa ketika NU dan Muhammadiyah memaparkan koleksi arsip. Dan saya lihat gitu kan, saya coba melihat bagaimana akses kader NU dan Muhammadiyah terhadap literaturnya itu gitu kan. Dan saya lebih kaget luar biasa, ternyata akses orang NU dan Muhammadiyah terhadap literaturnya itu lebih mudah dibanding kita gitu kan. Nah, ini menjadi satu tantangan utama, termasuk tadi penulisan sejarah Persis yang katakanlah anti mainstream kan. Walaupun misalkan anti mainstream tadi tetap gitu kan, pijakan atau sumber primer yang digunakan termasuk pelacakan terhadap
para keluarga asatid yang memang mungkin di kita di basis ini masih jarang dilakukan, ya, masih jarang dilakukan, padahal tidak menutup kemungkinan keluarga asatid ini menyimpan khazanah yang luar biasa, yang kalau misalkan ini tidak kita selamatkan, tidak kita hadirkan kepada Al-Qadar, gitu kan, kita tidak akan tahu ke depannya basis ini akan menjadi apa. Itu mungkin kalau dari saya terkait pembacaan terhadap bukunya Kang Habib, saya serahkan kepada Kang Habib. Terima kasih Kang Aldi untuk pemaparannya atas pembacaan Kang Aldi pada buku Kang Habib. Teman-teman mungkin supaya lebih interaktif nanti bisa teman-teman yang bertanya, saya buka untuk awal-awal 3 penanya dulu ya dari hadirin yang hadir. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin saya tanyakan dulu pada 2 dari kita kali ini. Salah satunya pertama, ada semacam keterputusan pewarisan kebiasaan ya dari beberapa tokoh persatuan Islam yang menurut saya secara terpola dulu sempat begitu kentara terjadi di lingkungan tokoh aktivis persatuan Islam, yaitu semisal korespondensi yang terjadi antara pers di persatuan Islam dengan pers di luar persatuan Islam. Misalkan seperti bila teman-teman sudah baca, Kang Hafid menulis soal Persis pernah mengadakan kegiatan sosial berupa sunatan massal di tahun berapa ya? Sekitar 20-an. Kegiatan itu dilakukan dengan bagaimana biasanya sunatan yang dilakukan oleh orang Sunda. Jadi dengan beragam instrumen pelengkap seperti air ramean dan lain-lain. Nah ini kegiatan itu dicuplik oleh koran Sifat Tahunan, salah satu koran Sunda yang cukup bertahan lama di sejarah pers koran berbahasa Sunda. Sifat Tahunan ternyata memiliki hubungan yang cukup erat dengan beberapa tokoh atau asatid dari Persatuan Islam. Seperti misalnya waktu Persis menerbitkan majalah At-Taqwa, redaksi At-Taqwa sering berkirim surat dengan pimpinan redaksi koran Sifat Tahunan. Misalkan ketika Persis melahirkan atau menerbitkan satu buku yang baru dari Persis, dulu itu Persatuan Islam Bahagian Pustaka ya kan, Persis Pers Kiwari namanya, dikirim-kirim ke media-media yang ada di daerah Jawa Barat waktu itu. Nah mungkin saya kira hari ini itu tidak terlalu apakah dianggap penting atau tidak itu berkorespondensi dengan organ eksternal gitu ya. Terutama dalam wacana keilmuan gitu kan, non Usrudin. Bagaimana tanggapan Kang Hafid dan Kang Aldi dina kaayaan ayeuna gitu? Oke, kalau dulu punya tujuan yang sama saya kira ya, untuk hampir semua organ pribumi di bumi putra di Indonesia punya semangat atau tujuan yang sama. Tujuannya apa? Tentu saja untuk menentukan kolonialisme dan imperialisme, meskipun itu diklaim sebagai organisasi keislaman seperti Persis. Kalau kita tadi ya kembali lagi, kalau kita misalkan lebih jauh lagi, Persis itu bukan hanya tadi ya organisasi atau gerakannya di pendidikan atau di bidang dakwah, tapi dulu Persis itu pernah ikut terlibat mendeklarasikan semacam ada satu wadah ya dulu tahun 20 menjelang akhir dekade 20-an itu
pernah ada semacam wadah untuk mengorganisasi atau mewadahi organisasi-organisasi pribumi gitu, namanya perhimpunan permufakatan politik kebangsaan Indonesia, PPPKI ya. Nah itu dulu Persis pernah ikut juga mendeklarasikan itu gitu, termasuk bersama dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Syarikat Islam, dengan PNI gitu ya gitu. Nah ini kan menarik ya, tidak banyak diliput juga, tidak banyak dituliskan gitu. Nah untuk apa tujuan dibentuknya P3K itu ya itu tadi, supaya mensolidkan, merakatkan banyak organisasi bumi putra di Indonesia, tentunya untuk melawan imperialisme Belanda gitu. Artinya kalau Persis terlibat di situ ya juga menolak gitu ya, menolak imperialisme. Nah kembali ke tadi soal dulu itu kenapa Persis atau karya-karya tokoh-tokoh Persis banyak diiklankan di Sifat Tahunan misalkan, karena selain bahasanya sama ya, bahasa Sunda gitu, juga saya kira punya tujuan yang sama juga. Atau misalkan kalau boleh saya mengklaim punya kedekatan dengan Persis juga, bukan soal mengikankan saya kira ya. Tokoh-tokoh Persis itu sering disebut-sebut, bahkan sering dinilai oleh redaksi Sifat Tahunan sebagai ajengan atau ulama yang berpengaruh di Bandung. Salah satunya Haji Jamjang dan Ahmad Hasan gitu. Begitupun misalkan Sabirin yang waktu itu jadi sekretarisnya Persis juga sering disebut-sebut di situ, tokoh berpengaruh dalam pergerakan di Indonesia gitu. Nah jangan-jangan memang ini ada kedekatan juga redaksi Sifat Tahunan dengan Persatuan Islam. Nah selain Sifat Tahunan sebenarnya ada lagi media Bandera Islam yang dikeluarkan oleh Syarikat Islam di Majalaya, tapi pakai bahasa Melayu bukan bahasa Sunda. Tapi di situ ada banyak fakta, banyak data yang saya kira belum dituliskan oleh sejarawan Persis. Salah satunya misalkan perjalanan Haji Jamjan dengan Ahmad Hasan ke Tasikmalaya untuk menemui ajengan di sana, meminta restu lah gitulah untuk mendirikan Persis di Tasik gitu. Awal-awal Persis berdiri gitu ya. Itu ada perjalanan dari awalnya, semacam catatan perjalanan itu betul-betul dituliskan di situ gitu. Nah itu kan menarik ya, di koran resmi Syarikat Islam tapi ada Persis di situ. Ya, saya kira itu. Jadi kenapa misalkan Persis banyak diikuti, dia banyak diikankan, saya kira punya semangat zaman yang sama atau tujuan yang sama. Nah kalau ditarik ke zaman sekarang, kenapa nggak ada yang seperti itu? Yang mungkin saya nggak tahu ya apakah ini salah atau benar. Penilaian saya ya pemanfaatan media di Persis sekarang itu cenderung makin berkurang gitu. Kalau yang masih eksis misalkan salah juga hanya itu saja, orang Persis saja yang tulis gitu. Ya saya klaim saja cenderung jumud lah gitu, tertutup gitu dengan media yang lain. Walaupun ada banyak tokoh Persis ya, tapi dia tidak yang menulis di media lain, tapi tidak menggunakan dia sebagai tokoh Persis gitu. Ya banyak lah, terutama mereka yang ingin punya panggung di politik itu banyak kok, banyak di PR misalkan atau di koran-koran nasional itu banyak. Di Republika misalkan sekelas sejarawan Tiara Anwar Bahtiar itu kan sering nulis di Republika, tapi jarang mengatasnamakan dirinya sebagai sejarawan Persis. Seringnya itu Pak Dinsis, ya kan? Jadi itulah itu problem juga bagi saya. Dan itu mungkin terlalu jumur asli. Bukan amanahnya, kamu ya orang presiden gitu ya. Ya berharap ada yang memberi balik ke saya, silakan saya beri. Itu mungkin saya yang setuju lah. Karena di sana ya baik, kalau misalkan saya harus sampai ya
paling benar itu antara majalah Alisan dengan Berikan Nahdlatul Ulama. Ya. Pertama, selain pertukaran promosi buku, jadi Alisan itu pernah beberapa kali mempromosikan buku keluaran NU, termasuk NU. Ya, jadi saling tukar. Selain itu, kalau kita membaca risalah edisi tahun 90-an itu banyak tulisan-tulisan orang-orang yang hari ini dikenal di jaringan Islam liberal seperti Abdul Abdallah, Mas dan sebagainya. Saya melihat tradisi itu memang cukup kuat, termasuk memang karena ini memang sudah dibangun dari awal, dari ketika katakanlah polemik antara Nasir dengan Soekarno lah, yang paling terkenal kan. Itu memang sudah mentradisi. Namun memang sejak awal 2000-an saya melihat tradisi korespondensi ini mulai berubah, di mana memang hampir yang menulis mayoritas yang menulis di majalah Risalah itu umumnya ya kita ada latar-latar. Tapi kalau kita bicara kita melihat pembelajaran Islam saat itu banyak tulisan di luar itu, termasuk Agus Salim, A.M. Sanaji, orang-orang SI itu termasuk orang-orang produktif menulis di pembelajaran Islam, kan? Termasuk ya tokoh-tokoh PSI itu, mereka ada juga yang menulis di media-media yang dikeluarkan oleh lainnya. Termasuk yang menjadi catatan menarik saya terkait ini gitu, kemunduran terkait majalah Al-Muslimun. Ya. Kalau kita memperhatikan majalah Al-Muslimun, korespondensinya itu kuat. Walaupun memang korespondensi yang dilakukan oleh Al-Muslimun itu dengan Dewan Dakwah. Ya. Termasuk beberapa tulisan kader Dewan Dakwah ada di majalah Al-Muslimun, begitupun tulisan kader-kadernya Ustaz Abdul Qadir Hasan ada di majalah yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah. Nah, saya rasa memang kalau bicara sejak kapan memudahnya tradisi korespondensi ini, kalau kita tarik ya memang sejak era 2000-an. Kalau kita melihat di risalah dari yang awalnya besar, yang lebih besar itu yang katakan tadi diisi oleh orang-orang jaringan Ciputat ya, kalau bisa dikatakan. Nah, mulai di tahun 2000-an itu mulai memang yang mendominasi adalah tulisan kader. Ya. Rata-rata memang yang hampir tiap buku utama itu ya yang menulis kalau tidak Prof Maman gitu kan, pasti Sarwan Najib di beberapa rubrik. Termasuk memang hari ini juga ya ketika ada kader yang katakanlah mohon maaf ya nulis agak jahil lah dengan tema yang agak jahil. Jadi risalah itu sudah mulai itu gitu ya. Padahal kalau misalkan hari ini kita katakanlah bicara kesesuaian zaman gitu kan, kita tidak menutup kemungkinan gitu kan apa yang dulu pernah diikhtiarkan oleh para guru kita itu bisa saja diduplikasi oleh generasi hari ini. Nah, ini yang kemudian saya baca memang tradisi ini sudah mulai hilang, bahkan ya bisa dikatakan tercerabut gitu. Secara apa ya? Secara tidak sadar gitu. Karena memang melihat dulu begitu masifnya ketika jangankan yang paling potensi gitu kan, perdebatan pun dulu kan begitu masif gitu kan. Debat antara bukan katakanlah kita tidak bicara debat PSIS di tahun 30-an dan sebagainya. Kita bicara tahun 2000-an ketika PSIS berdebat dengan Salafi dan sebagainya gitu kan. Hal ini memang cukup menarik perhatian gitu kan, menandakan bahwa korespondensi itu masih berjalan. Tapi tadi gitu kan, kalau kita melihat secara kearsipan, korespondensi hari ini di PSIS itu mulai berkurang. Kalaupun ada orang luar yang katakanlah nulis di media PSIS, kalau tidak di rubrik diwawancara gitu kan. Jadi kalau tidak di kajian umum gitu kan atau di rubrik utama itu, ya mereka tidak nyaris tidak ada sama sekali kan. Yang akhirnya ya tadi didominasi oleh kader. Yang mana memang ini menjadi satu kekhawatiran sebetulnya ketika akhirnya risalah gitu, ketika
momen katakanlah ganti edisi itu bukan kita yang mengirim tulisan risalah, tapi justru malah risalah yang mencari penulis itu. Nah ini saya kira sebagai salah satu domino efek dari tadi keterputusan korespondensi itu mungkin. Terima kasih Kang Aldi, Kang Hafid. Buat teman-teman yang baru datang, saya sedikit memberi konteks buat diskusi yang sudah bergulir tadi. Dari awal kita mendiskusikan bahwa buku Persatuan Islam Masa Hindia Belanda karya Kang Hafid ini merupakan sebuah upaya untuk memasuki ceruk yang terjadi ketika sumber primer sejarah yang ditulis oleh sejarawan Persis tidak sepenuhnya mengcover fakta sejarah keseluruhan, tetapi saya menukil apa yang Kang Ali ucapkan. Upaya Kang Hafid dengan menulis buku ini adalah sebuah upaya untuk melengkapi atau napi marsihan anu tekalamot gitu ya ku anu parantos aya satu acana. Jadi pilih bingung nah aja kita diskusi tentang Persis tapi ujung-ujung tadi ngobrolkan media ieu, majalah ieu gitu ya. Kumagi rata-rata buku atau yang dijadikan rujukan bagi buku Kang Hafid ini kita bisa akses sebetulnya ya kan, oleh teman-teman juga bisa diakses sendiri di internet dari media-media atau koran-koran yang sejaman dengan peristiwa-peristiwa dalam sepak terjang pergerakan Persatuan Islam itu. Nah, kemudian yang jadi wacana berikutnya teman-teman, tadi Kang Hafid bilang kalau dewasa ini mungkin Kang Hafid pribadi lebih melihat keadaan ada dekadensi yang terjadi gitu, atau beliau tadi menyebutkan dengan istilah kejumudan, terus Kang Aldi tadi memaparkan bagaimana ada keterputusan tradisi dari tradisi intelektual Persatuan Islam, utamanya dari bidang penulisnya yang tidak terwariskan atau malah bersalin rupa di hari ini. Mungkin tema-tema itu yang bisa menjadi wacana pembuka bagi diskusi nanti. Silahkan, barangkali dari teman-teman yang hadir pada sore ini ada yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kepada para penanya silahkan. Kepada Andri silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada nggak usah pakai itu. Nggak usah ya. Soalnya kan nggak masuk frame juga, frame live streaming. Jadi tapi kadang kita coba tinggal di IG. Jadi gini ya. Yang terdahulunya di mana di desa. Jadi sebenarnya ini masih dalam semangat yang sama ya. Jadi sebelum pandemi COVID melanda Indonesia, sebenarnya saya dan Hafid dan teman-teman Persis dulu non struktur disebutnya, Persis kultural, gitu, Persis yang tidak berstruktur, tidak hanya tidak berstruktur, tapi gagasan-gagasannya disingkirkan gitu barang lebih. Sebenarnya kita pernah bikin riungan gitu, bikin sama si Ihsan Poujal. Ihsan Poujal kan sekarang jadi sebagai ya di Dewan bukan jadi Dewan Hisbah sebagai apa namanya sekretaris ya. Jadi disambit lah dalam bentuknya. Jadi sebenarnya kita pernah bikin riungan itu, tentu saja yang menginisiasinya Hafid. Pada waktu itu kita jalan sampai 3 kali diskusi soal tema masalahnya masih sama. Kenapa Persis hari ini sangat
Kenapa kemudian tadi yang kalau tadi kata Kang Aji itu kayak nggak mau berrelasi dengan orang-orang di luar Persis, padahal dalam sejarahnya justru Persis sangat aktif melakukan hubungan gitu, bahkan sekalipun dengan orang-orang komunis atau orang-orang Sarekat Merah gitu ya. Jadi dulu sebelum Partai Komunis Indonesia itu kan Sarekat Merah dulu, Sarekat Rakyat, SI Merah, Sarekat Islam Merah, atau kemudian bertransformasi jadi Sarekat Rakyat, bertransformasi lagi jadi Partai Komunis Indonesia gitu. Nah sebenarnya pada waktu itu kami hampir sering take tulisan tentang Persis, kiprah Persis. Ternyata Persis itu punya singgungan atau sentuhan dengan orang-orang SI Merah gitu. Dan itu tuh saya penasaran ya, Ethan kan hampir nulis pada waktu itu di kayak Ahmad Basah, terus di Reca Ekek dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak dekat banget gitu. Terus kita juga pasti tahu ya, ada tulisan tentang pemberontakan petani Banten gitu. Itu kan jelas SI sama Partai Komunis ya, berkolaborasi gitu, berkoalisi gitu. Kita jadi penasaran ya, apakah di Padalarang juga gitu ya? Apakah di Padalarang juga? Nah, saya mulai menelusuri jejak-jejak Persis di Padalarang, dan ternyata di Padalarang juga itu ternyata antara Persis dengan SI Merah itu ada sambungan, Bray. Saya nggak jauh-jauh, saya nanya keluarga saya nasab gitu, nasabnya. Ternyata keluarga besar saya kebagi dua, Bray. Kebagi dua, ada yang ke Persis, ada yang ke kiri gitu ya. Ternyata gitu, itu ngobrolnya di Stikji ternyata. Bahkan nenek saya dari Gigir gitu, ternyata itu teh anggota Gerwani gitu. Asli, ini itu teh, oh ternyata anjir ini ternyata disembunyikan gitu ya. Jadi saya kan keluarga besar ya, besar banget gitu nasab. Ternyata di Ciledug ada keluarga saya nenek di Gigir gitu, ternyata dia anggota Gerwani gitu. Tapi cerita itu teh disembunyikan, tidak hanya di keluarga, tapi di institusi Persis gitu. Apa poin saya? Poin saya itu jadi saya berhipotesa bahwa pada waktu itu memang kita punya kepentingan yang sama antara Persis dengan gerakan kiri. Persis kan dikategorikan oleh Peter Spill atau Dele Arul sebagai organisasi Islam yang modernis ya, rasional, kritis, empiris gitu ya, kurang lebih. Dan orang-orang kiri juga pada waktu itu juga kan sama gitu. Terus musuhnya sama, imperialisme, kolonialisme gitu kan. Jadi menurut saya itu yang gak pernah kita mau jujur gitu di Persis gitu. Bahkan tidak hanya itu ya, soal-soal cerita tentang narsir di Persis saja kan agak sedikit gitu ya, soal-soal itu gitu. Itu pada waktu itu motivasi mari kita jujur terhadap masa lalu kita. Ternyata kita itu benar gitu, Persis itu benar gitu ya, ternyata enggak. Kan sebenarnya penyakit mentality kita sudah pernah diungkapkan oleh Natsir dalam salah satu bukunya, saya lupa lagi, yang ngomongin imperialisme kompleks gitu ya. Kenapa ada fenomena orang-orang Persis ketika nulis di media massa nasional dan lain sebagainya nggak mau mengaku diri sebagai Persis. Kita kan masuk dalam imperialisme kompleks karena kita punya sejarah yang kaya gitu, Persatuan Islam itu punya sejarah yang kaya. Jadi gitu ya, jadinya kabarnya termasuk kan nggak sistematis ya. Cuman saya pengen ngomong bahwa pada waktu itu Persis itu sangat-sangat inklusif gitu. Inklusif itu terbuka gitu, berteman dengan siapa aja, open minded lah kalau bahasa gadget dan lain-lain gitu. Tapi hari-hari ini rupanya tidak. Itu kalau tadi dari tesisnya Kang Aldi itu bilang karena ada tradisi literasi yang terputus gitu, tradisi berkorespondensi di dalam Persis itu udah hilang. Itu yang kemudian mungkin menurut Kang Aldi itu jadi salah satu faktor yang membuat Persis hari ini sangat eksklusif, tidak inklusif. Terus yang kedua, saya sebenarnya mau mengkritisi bukunya Kang Hafid gitu ya. Oke lah, ini tradisi baru dari sisi sumber referensi. Ini dari tradisi baru dari sisi sumber referensi tentang Persis, karena hampir saya udah baca semua fit. Oh dari tahun 2000 kan kamu ngetek di Facebook dari sebelum pandemi COVID ya.
dan saya baca lagi gitu ya, baca lagi sampai akhir. Saya jadi nggak ada ini oke tradisi baru, tapi saya nggak nemu poin apa yang pengen disampaikan dalam buku ini gitu. Jadi kayak gini, ini tuh kumpulan fakta yang banyak banget gitu, tapi nggak dirangkai gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kalau teman-teman mestinya baca ya bukunya. Sering Kang Adi. Ini Kang Adi itu mantan ketua pemuda Persis ya. Oh sekarang di NPD. Oh mantan. Ini mantan ketua mantan. Ini ketua pemuda Persis PD Bandung Barat. Ini dari siarannya Kang Solehudin gitu. Saya minjem bukunya dari Kang Adi. Kang Adi mau beli bukunya. Itu ngomongnya. Jadi saya nggak nemu kalau saya baca buku sejarah itu pasti kan nemu hipotesa di awal. Jadi saya meragukan ini buku sejarah dalam pengertian siapa kan dari kacamata filsafat sejarah ya yang membaca ini ya. Saya nggak nemu kalau kita baca tulisan Shoki kayak di persimpangan kiri jalan gitu, itu skripsinya Shoki. Itu kan di awalnya kita nemu satu hipotesa mau ngomongin apa. Tapi di sini saya nggak nemu, ini kayak semacam kumpulan fakta-fakta. Oke dirangkai, tapi tidak ada narasinya gitu loh. Jadi ini kayak semacam kumpulan fakta-fakta yang justru ini jadi, menurut saya setiap tulisan di buku ini itu justru jadi bahan pertanyaan penelitian gitu. Kayak misalkan tadi ternyata di buku ini disebutin Persis itu ternyata ada singgungan dengan orang-orang SI merah gitu. Nah kita pada akhirnya mesti jadi penulis sejarah gitu untuk menemukan gimana cerita detailnya gitu. Saya baca di sini tuh enggak gitu, kadang-kadang terputus gitu. Itu sih sebenarnya yang saya rasa seandainya ada hipotesa awal gitu, buku ini punya asumsi apa sih? Kayaknya bakal lebih menarik gitu dan lebih fokus gitu. Jadi teman-teman wajib baca lah buku ini lah ya, walaupun itu kekurangannya, cuma di sini tuh kaya banget gitu. Ternyata kayak misalkan ngomongin Persistri, ternyata Persatuan Islam itu organisasi yang pertama-tama bikin organisasi perempuan, salah satu yang pertama bikin organisasi perempuan di tahun 20-an gitu ya. Ini penting lah. Maksud saya walaupun seperti itu, tapi teman-teman mesti baca lah. Kalau punya duit ya beli gitu, karena murah. Karena kalau di toko buku kan jadi 65, kalau di sini 55. Ngomong kan can maya deh. 65. 55 diskon gitu sih. Jadi itu sih kalau saya nangkep dari bicara tadi soal eksklusivitas dan inklusif gitu ya. Ya alhamdulillah ya orang-orang yang waktu itu bikin diskusi sempalan gitu. Sekarang kan kayak Sampojal masuk di komunikasi gitu. Banyak lah gitu. Yang mudah-mudahan bisa ditransformasi ke struktural gitu ya. Karena saya mau miris gitu, ada anak Persis gitu, kader Persis yang tahu buat pedofil gitu. Buku labirin dalam gitu kan buku yang wajib dibaca lah sebagai kader Persis gitu kan. Sebagai gitu, dan sekarang masih hidup kalau nggak salah yang buat pedofil ya. Itu tuh nggak pernah tahu dia itu siapa gitu kan, aneh. Bagi saya mah aneh gitu. Berarti kan ada masalah di tarbiyah, di internal Persis gitu ya. Oke lah dakwah gitu ya, berdakwah mah di masjid-masjid gitu ya, di mimbar gitu kan. Upaya-upaya tarbiyah pendidikan yang sifatnya internal itu kan dilakukan jadi. Karena sampai nggak tahu Juan Petersburg. Juan Petersburg tuh ngomongin Persis gila-gilaan gitu, bener-bener. Iya dan tengah mau pertama baca buku kan aneh, gitu ya. Itu mungkin dari saya pertanyaannya mah itu yang pertama tadi berpendapat gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditransformasi ke lihat tentang literasi di internal Persis. Karena orang-orang yang pada waktu itu di luar struktur sekarang tidak ada di dalam struktur. Apalagi Ridwan terus tanya sebagai dosen
selanjutnya. Tendensius kan. Ada lagi yang akan bertanya atau teman-teman? Oh, dijawab dulu ya. Oke, terima kasih Kak kritiknya. Itu memang saya berharap gitu dan sialnya hanya Oga yang sadarakan itu. Hanya Enggak orang maca. nggak ada yang baca juga. Harusnya kan baru didagangin sekarang. Oke, mungkin saya juga perlu jawab Kak ya kenapa itu yang nggak ada narasi yang bukan narasi ya, poin utama yang dimunculkan kan itu tadi bunga rampai kan. Pertama bunga rampai dan keduanya prinsip saya itu ketika saya menemukan data saya nggak lama-lama langsung aja tuliskan. Buktinya apa ya itu di sini tentu banyak fakta-fakta yang entah itu bagi pembacanya fakta atau silakan membantah. Saya kira tujuan saya selanjutnya memang itu untuk memunculkan pertanyaan besar tiap bab terutama ya. Itu jadi bisa jadi penelitian juga. Sebagaimana itu diungkapkan juga oleh Kang Gajang ya, Profesor Gajang. Ini memang banyak hal yang meski dituliskan ulang gitu. Karena bagi saya ya ini bunga rampai, silakan aja saya menerima kritikan tadi seperti Oga gitu. Dan ketika ada yang mengkritik artinya ya berhasil gitu, berhasil. Apalagi yang mempertanyakan di setiap babnya ya ini kamu perlu ini ya berhasil gitu. Dan perlu dituliskan ulang gitu. Terus tadi ngomong-ngomong Petersfield juga saya kira itu karya Petersfield itu bukan jadi semacam karya besar lagi belakangan gitu karena banyak data-data yang sudah terbantahkan ya oleh Ustaz Pepen ya termasuk saya juga mengenai kelahiran atau berdirinya Pemufakatan Islam gitu. Entah dari mana Petersfield menemukan data itu yang jelas bagi Petersfield Pemufakatan Islam itu lahirnya tahun 26 ya kalau nggak salah ya tahun 26. Nah sementara data-data yang saya dapat itu 2 tahun sebelumnya sudah berdiri gitu. Dan Petersfield waktu itu ketika disodorkan skripsinya itu tesisnya Ustaz Pepen itu skripsi kalau nggak salah skripsinya Ustaz Pepen mengenai data yang baru itu mengatur kenuhun pisan gitu Pak Ustaz Pepen. Jadi tidak sepenuhnya data yang ada di Petersfield itu valid dan bisa dibantah sebetulnya. Nah ini juga yang saya harapkan dari teman-teman yang membaca buku saya gitu. Jadi saya hanya menelurkan data bukan fakta ya. Fakta itu udah final gitu. Ini fakta kejadiannya seperti itu final. Tapi data. Dan saya harap ya silakan kritik gitu. Sorry, saya potong dulu. Jadi gini, kalau saya lihat Petersfield itu menurut saya belum ada yang sekali berbiak ngomongin Persis. Bukan dari sisi data, tapi dari sisi tafsir gitu loh. Oke lah Ustadz Tiar ngomongin itu gitu. Kayak misalkan polemik Persis Bandung dan Persis itu narasi baru. Saya pada sisi itunya. Ustadz Tiar ngomongin Bangil dan Bandung misalkan itu narasi baru di saat kita ngomongin Persis. Tapi untuk ngomongin Persis dalam spektrum nasional itu belum ada gitu menurut saya. Menurut saya cuman Petersfield yang kan gini ketika kita ngomongin sejarah kan ngomongin sudut pandang, ngomongin tafsiran ya. Makanya tadi saya selalu ngomong poinnya itu apa, hipotesanya itu apa gitu. Itu sih kalau persoalan data oke ada, tapi lebih daripada itu Petersfield bikin diskurs gitu tentang Persis dalam spektrum nasional gitu. Nah, mungkin Petersfield belum sampai secara kronologi belum ngomongin yang 20 sampai 39 ini ya. Mungkin, tapi akan lebih menarik gitu. Akan lebih menarik kalau kemudian ada yang bikin ngomongin sejarah. Jadi gini, jadi yang dimaksud saya sejarah itu di situ ada tafsiran, ada sudut pandang, ada paradigma, ada perspektif gitu. Kalau ini, ya sorry itu saya ngomongnya bukan sejarah, bukan buku sejarah, ini berita, news gitu.
Ini dasar ya, kalau dari kata saya ini news gitu. Ya ini news bukan buku sejarah, karena kalau sejarah di situ ada paradigma, ada perspektif, ada sudut pandang kalau menurut saya gitu. Nah untuk hari ini belum ada orang yang nulis tentang Persis diletakkan dalam spektrum nasional dan punya poin gitu. Ustadz ya kan ngomongin Persis di internal Bandung, Bangil gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi buku ini yang tadi Hafid bilang bisa jadi pemantik gitu. Itu yang saya harapkan, ada cerita apa, ada poin apa di sini, zeitgeistnya apa, semangat zaman itu apa gitu. Narasi itu yang saya nggak, mudah-mudahan di sini ya Kang Soleh gitu sebagai alumni pendidikan. Kamu yang lagi SPI gitu sedikit. Ini dosen juga kamu deh. Itu sih tambahan. Maksud saya sejarah itu beda dengan ya ini pengumpulan data is okay gitu. Cuman ini mesti dikembangkan lagi dan jadi satu narasi sejarah. Karena buat saya sejarah itu mesti punya paradigma, mesti punya perspektif gitu loh. Makanya saya selalu narik Persis ke yang revolusioner gitu. Karena Persisnya di sini jelas nih itu komunis. Revolusi. Ya. Di tahun segini ya, di tahun segini. Ya, jadi awalnya itu kan memang saya tadinya mau narasi awalnya mau nulis tentang Persis, keterlibatan Persis di pergerakan nasional, narasi awalnya tadinya gitu. Cuman karena itu kan gaya penulisan atau sistematika penulisan ketat ya, gitu. Kalau mau dibuat buku utuh gitu, bisa aja kayak gitu, bisa saja kayak gitu. Cuman kan karena saya punya media yang menerima tulisan saya, akhirnya ya udah aja lah saya nyicilnya dengan menyodorkan data-data itu. Dan memang banyak kekurangan. Saya juga mengakui kekurangannya apa, tidak terstruktur gitu, ngacok lah gitu. Dan hampir semua buku saya kayak gitu. Karena apa? Karena mengarahkan. Tapi nggak apa-apa. Saya juga perlu kritikan, dan tujuan saya memang memantik teman-teman pembaca supaya dari setiap pembaca terhadap buku saya itu melahirkan lagi gagasan baru atau karya baru gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya? Cek Akmal? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada panitia karena telat datang ke sini. Menarik apa yang disampaikan tadi bahwa dari Persatuan Islam ya tahun 66 karya Howard Federspiel ini menjadi rujukan, mungkin ya bisa jadi menjadi rujukan utama para penulis sejarah Persis gitu, walaupun bukan menjadi satu-satunya. Tapi kalau kemudian tadi Bang Andri Prayoga ini seolah-olah ingin menarik konten yang ada di sini bahwa Persis berkaitan dengan merah dan lain sebagainya, itu sebagai menjadi satu konklusi bahwa ada hubungan baik atau apapun itu, saya kira terlalu dini. Karena memang kalau kemudian kita lihat di masa Soni Ansori misalnya, itu kan justru menjadi antitesa terhadap gerakan-gerakan tersebut. Nah, sehingga memang betul sejarah itu harus punya paradigma, bahkan harus ada konklusi mungkin ya dari apa yang disajikan. Tapi untuk menarik Persis ya, ke hubungan Persis dengan gerakan kiri dalam tanda petik, dengan melihat misalnya bahwa ada satu tujuan ataupun pemahaman yang sama, yaitu misalnya menentang kolonialisme
feodalisme dan sebagainya. Bahkan kita juga sampai hari ini kan menentang apa itu namanya kapitalisme, dan gerakan kiri juga sama seperti itu. Tapi perlu kita ingat juga bahwa Komite Pembela Islam itu kan meng-highlight bahwa mereka itu menentang hal-hal yang mempunyai nilai yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Sehingga memang terlalu tinggi kalau kemudian, ya walaupun memang tadi disebutkan bahwa keluarga Pak Andri ini dari nenek moyangnya ternyata ada irisan dan sebagainya, tapi saya kira terlalu dini kalau misalnya disimpulkan bahwa versis ini ada apa ya? Ada hubungan baik atau bahkan lebih dari itu mungkin ya dengan gerakan kiri. Yang pertama, yang kedua, saya belum selesai membaca buku ini karena karek dibuka dia. Tapi sekilas melihat daftar isinya, saya kira akan banyak fakta-fakta mungkin ya, kalau dan tentu itu juga harus diuji, yang mungkin saya belum banyak tahu soal Persis di masa khususnya di 23 sampai 39 ini yang dibahas di dalam buku ini. Dan ini mungkin menjadi asupan ya bagi saya terkhusus, mungkin nanti bagi pemuda Persis kalau kemudian bisa bisa kita gelar acara semacam ini, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwa kader-kader Persis hari ini mungkin tidak semua, tapi bisa disebut kebanyakan memang tidak mengakar dari segi historis yang mereka tahu bahwa Persis itu lahir di tahun sekian, seperti halnya dijejalkan kepada teman-teman di Aliyah gitu kan, tokoh-tokohnya siapa, kemudian asas pergerakannya seperti apa, masa kejayaannya, pendiriannya kapan dan lain sebagainya, tanpa memotret lebih detail fakta-fakta yang terjadi pada masa itu. Dan ini saya kira perlu diapresiasi begitu ya. Kalau misalnya tadi Pak Andri mengkritik karena beliau mungkin kritikus, saya ingin mengapresiasi hadirnya buku ini, mudah-mudahan menjadi asupan, dan nanti kalau kemudian ada simpulan dan lain sebagainya dari para pembaca, mungkin itu yang menarik untuk kita diskusikan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Atau Nuhun Kang Ustadz Andri Lukman. Jangan kita pakai kopi ya. Kepada Hafid atau Hafid Ali, pada Hafid. Jadi kalau bicara Persis di spektrum nasional, memang rujukan utama itu ada Persis. Tapi kalau kita bicara penulis pertama tentang Persis, itu ada dua. Yang pertama ada Pak Wisman. Apa Pak? Wisman. Orang Belanda kolonialnya di masa kolonial. Jadi pada masa perbuatan. Oke. Salah satu bahasan itu adalah tentang apa hasad, hasad yang dibahas. Yang kedua adalah yang jadi dasar Pak Pedespiel menyusun disertasinya, yaitu Pak Dilian Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia, ya, yang diterbitkan oleh LP3S. Tapi kita juga harus melihat Pak Pedespiel ini mendapat ilham menyusun terkait Persis di tugas akhirnya itu dari siapa? Nah, kalau kita mau membaca sejarah,
sebetulnya Pak Pedestil ini menulis tentang PSIS itu atas usulan Pak Rashidi, Menteri Agama. Ya, beliau yang merekomendasikan agar Pak Pedestil menulis ini dengan menggunakan data awal dari Pak Deliator. Makanya di sana mulai muncul kesalahan pertama, yaitu narasi terkait pendiri PSIS adalah orang Palembang, yang tadi saya jelaskan di awal. Pada akhirnya ketika kita memang telusuri silsilah keluarga Haji Anang Thayyib, yang mana Haji Jam-Jam dan Haji Yunus adalah mantu dari Haji Anang Thayyib ini, ya kita akan mendapatkan kesimpulan tadi bahwa yang orang Palembang itu bukan dua orang itu, malah salah satunya. Nah, inilah yang jadi salah satu kritik awal terhadap kemapanan buku Labirin Ideologi Muslim yang ditulis oleh Pak Pedestil. Makanya kenapa muncul para penulis baru untuk mengkritisi buku tersebut, termasuk kritik Prof. Jajah terhadap ini yang pernah beliau sampaikan kepada saya. Saya mengiyakan saat itu apa yang disampaikan, karena memang saya sendiri berilham akhirnya menulis satu tulisan, satu draft, judulnya Basis dan Budaya yang sedang saya susun. Salah satunya adalah terinspirasi dengan tulisan Kang Hafid yang berjudul PSIS Merdeka Besar Perempuan. Di sana ada buku Sunda. Di sana awal pelajaran yang akhirnya menghasilkan tadi kata. Cuman kalau kita bicara terkait kemapanan tulisan itu, Pak Pedestil itu memang kalau kita lihat dari tulisan Pak Delian pun memang sudah ada kesalahan. Masuk tadi dakwaan bahwa PSIS ini didirikan oleh mayoritas orang Palembang. Tapi kalau kita melihat gerak awal, 20 orang yang menjadi anggota PSIS pertama itu tidak semuanya orang Palembang. Namun memang posisinya saat itu PSIS didirikan di sebuah gang yang memang kebanyakan orang Keling, sebutan orang Palembang di daerah itu. Namun tadi orang Keling ini berasal dari beragam organisasi, ada yang SI, Muhammadiyah, tradisional dan sebagainya. Hingga akhirnya berkumpul menegakkan semacam study club diskusi, yang mana disinilah gagasan awal mendirikan PSIS itu dihadirkan. Yang kedua terkait tadi singgungan antara PSIS dengan gerakan kiri. Kalau misalkan saya membaca beberapa catatan, ini memang cukup menarik. Lepas dari katakanlah antitesis terkait gerakan Komite Pembela Islam yang didirikan oleh Ahmad Hasan dan kawan-kawan, tapi kalau kita mau melihat sejarah, Komite Pembela Islam ini sebetulnya adalah respon terhadap penghinaan Islam yang dilakukan oleh Siti Sumandari di majalah Jawi Kisworo. Yang saat itu Sarekat Islam menjawabnya dengan membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, PSIS membentuk Komite Pembela Islam. Antitesisnya betul akan terjadi ketika tadi di PSIS mulai muncul tokoh, salah satunya Pak Isa Ansori. Tapi kita juga harus melihat pengusuhan Pak Isa Ansori dengan TNI itu di ranah wilayah mana? Kalau kita mau melihat, membaca beberapa catatan, termasuk dari bukunya Pak Lukman Hakim, perbedaan pandangan Pak Isa Ansori itu hanya di ruang sidang. Gitu. Oke, Pak Isa Ansori kan saat itu mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Pak ini mengusulkan komunis sebagai kiri sebagai dasar negara. Hanya di sana saja. Nah di luar itu aktivitasnya biasa. Mereka katakanlah nyatok bareng, minum kopi bareng, termasuk diskusi terkait alasan Pak Isa Ansori yang ditanya oleh saya juga Pak Idit, mengapa Pak Isa Ansori yang awalnya pengagum seorang Soekarno membatalkan lamaran dia menjadi anggota PNI malah menjadi ketua PSIS. Nah, di dalam catatan itu Pak Isa Ansori menjelaskan bahwa saya menjadi
akhirnya berbelok menjadi anggota PSIS itu karena saya saat itu diberikan satu bendera majalah Muda Islam oleh Nasir, dan itu memang dilakukan setelah proses tadi, terus persidangan di Majelis Konstituante yang katakanlah saat itu sedang menentukan permasalahan dasar negara. Nah, ini yang hari ini mungkin belum banyak dipotret terkait tadi singgungan lagi. Betul, kalau kita melihat memang Komite Pembela Islam ini termasuk fatwa pertama Majelis Ulama Persatuan Islam itu berkaitan dengan masalah ini. Komunis itu larangan kader PSIS, anggota PSIS untuk memilih partai yang memusuhi Islam. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia. Memang di sana ada di dalam Masumi atau memusuhi Islam? Partai yang memusuhi Masumi atau yang memusuhi Islam? Oh, jadi Masumi dikonotasi sebagai Islam gitu? Ya, karena memang tadi itu kalau kita membaca, kalau saya membaca di dalam fatwa Majelis Ulama itu seperti itu. Nah, ini yang akhirnya menjadi satu satu daya tarik yang memang ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Karena bisa saja betul bahwa sekarang ini untuk satu penafsiran yang adil, tidak bisa asal ditafsirkan. Makanya ketika melacak beberapa data terkait fatwa Majelis Ulama yang hadir di Dewan yang pertama itu yang mana? Nah, salah satu itu saya menemukan fatwa Majelis Ulama yang pertama itu justru malah berbicara terkait politik. Itu yang pertama. Nah, ini yang kemudian menjadi satu reaksi. Hingga akhirnya tadi timbullah reaksi tadi bahwa ternyata mereka ini hanya berdebat di ruang sidang, bertarung habis-habisan membela ideologinya masing-masing. Namun di luar sidang justru malah biasa-biasa saja. Termasuk cerita ibu Mas Ayrola, istrinya Pak Nasruddin Ansari pada saya, bahwa ya Pak Aidit itu biasa menginap di rumah beliau, di rumah Pak Ansari kalau misalkan saat hendak bersidang di gedung Merdeka. Nah, ini yang kemudian hari ini memang kalau misalkan hal-hal seperti ini ditawarkan kepada public PSIS, ini mungkin akan memunculkan pertanyaan yang memang kalau misalkan mau dijawab katakanlah dengan data yang memang datanya ada, faktanya ada, termasuk tadi ketika misalkan contoh data yang saya memang lebih pertama menggunakan memang saya lebih langsung wawancara kepada beberapa tokoh utama kan yang memang langsung bersinggungan dengan permasalahan itu. Nah, ini yang kemudian hari ini saya rasa memang pembacaan terhadap apa yang ditulis oleh KKPD itu akan memunculkan perspektif baru gitu kan terkait dinamika PSIS di masa tersebut gitu, termasuk masa setelahnya. Dari 39 sampai katakanlah tahun 60-an itu kan justru masa peralihan gitu kan, di mana PSIS mulai mengeluarkan tajinya gitu kan sebagai sebuah kalau misalkan ada, saya jawab ada, dan kebetulan sedang proses penulisan gitu. Terus saya salah satu tipnya proyeknya SAPP di Pakoban, jadi SAPP belum SAPP yang nulis biografi Haji Yunusnya yang sebagai orang Sundanya gitu kan, untuk karena menjelaskan tadi gitu kan bantahan terhadap apa yang ditulis oleh itu mungkin ya. Ya jadi clear ya, berarti Pederspiel emang apa namanya mapan gitu setelah ya. Karena kan baru bawa nulis gitu ya. Kepada hadirin, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin pendapatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bahasa Solehudin anak-anak sadayana jadi mendadak ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, meskipun belum membaca secara utuh dari yang sudah dituliskan oleh Kang Habib berkaitan dengan buku Kesatuan Islam
yang ingin ditanyakan adalah kalaupun nanti tadi sudah dijelaskan mungkin diulas sedikit saja karena tadi cukup terlambat. Secara dasar ataupun buku ini yang menjadi tawaran, urgensi ditulisnya itu apa? Apa yang menjadi desakan bahwa buku ini harus diterbitkan? Meskipun tadi sebutkan ada kritikan dari yoga berkaitan dengan muatannya bukan muatan sejarah, tapi ini bagian dari bunga rampai. Yang mudah-mudahan audiens tidak menjadi kebingungan gitu, antara yang dihadirkan kemudian tadi terbantahkan dikritisi oleh Oga karena tidak adanya narasi sejarah ataupun tawaran perspektif yang dihadirkan dalam buku tersebut. Itu mudah-mudahan clear gitu. Lalu yang kedua berkaitan dengan kritikan inklusif dan eksklusif tadi, itu menarik untuk didalami lagi bahwasannya versus inklusif dan versus eksklusif ini yang nantinya mungkin bisa lebih jauh, lebih dalam untuk dibedah kembali. Cuma ada satu hal yang ingin direspon berkaitan dengan bahwa tadi ketika Oga menyampaikan kritikan bahwasanya mengambil sampel kader yang tidak tahu beres spill itu, sementara yang memang secara di lapangan di antara yang memang hadir, termasuk yang mungkin audiens hari ini yang dominan, kalau saya lihat banyaknya pelajar juga, justru ini menjadi bagian di antara yang harus direspon. Artinya buku ini menjadi salah satu yang setelah hari ini bisa dijadikan bahan penelitian. Penelitian sampel kecil-kecilnya adalah ketika adanya karya tulis ilmiah ataupun KTI itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ada dari pelajar yang bisa membedah ataupun mendalami secara kualitatif dari buku ini, menjawab dari kritikan Oga tadi berkaitan dengan aspek ketidaktahuan sampel kader pemuda ataupun kader Persatuan Islam dan kader yang lainnya itu tidak mengetahui si penerbit ini, misalkan orang yang memang begitu hadir dalam memberikan narasi tentang persis. Mudah-mudahan bisa direspon dan bisa didalami baik oleh Hima perlu disebutkan misalnya, kemudian IPP dan seterusnya. Tentu saja akan lebih greget kualitasnya, karena faktanya sebagian di tingkat mu'alimin ataupun MA berkaitan dengan ketidaktahuan yang tadi memang tidak banyak disodorkan. Kapan ketika disodorkan oleh asatid di sebagian ya, di sebagian yang memang kapan disodorkan ini harus dibaca berkaitan dengan sejarah Persis. Ini harus dibedah oleh kelompok ini sebagainya. Hampir minim sekali. Karena sudut pandang kritikan yang langsung itu. Karena yang memang konkretnya seperti itu, faktanya seperti itu. Apa yang dirasakan dan sebagian yang terlihat secara eksistensi itu tidak begitu kuat, tidak begitu hadir. Mudah-mudahan ini pemantik yang kuat nantinya bisa didalami sama-sama oleh kader Persatuan Islam selanjutnya, sehingga mudah-mudahan terdengar juga oleh Adri Prayoga yang nantinya ada pembeda kualitas dari apa yang disampaikan tadi sebagai autokritik mungkin lebih pas. Begitu mungkin, terima kasih. Langsung saja saya kira ditanggapi sama Kang Abdi, kemudian ambil closing statement karena para posnya tidak kemarin hanya mau
Nah, Mana Habib? Oke ya teman-teman. Ya seperti yang tadi awal sudah dijelaskan, apa pentingnya menulis buku ini? Ya lebih jauh bukan menulis buku sebelumnya, menulis artikel ya, menulis esai gitu, esai tentang Persis gitu. Saya kebetulan sebagai salah satu kolumnis ya, bukan komunis ya, kolumnis di Bandung Bergerak, kolumnis di Bandung Bergerak, kolumnis mingguan gitu, yang menulis atau mencatat tentang persoalan organisasi pergerakan di Bandung. Saya kira Persis ini kan lahir di Bandung, kemudian sepak terjangnya banyak hal yang belum dituliskan, dan kebetulan ada beberapa data atau arsip-arsip yang saya punya itu saya kalau mau dituliskan. Ya salah satunya beberapa majalah lisan, kemudian majalah Papua, dan sebagian lagi saya cari, saya bergerak ke situs-situs online gitu ya, yang konsorsium yang bisa dilakukan, kemudian juga Busnas dan sebagainya. Nah itu jadi itu sih kepentingan saya, urusannya itu. Dan ya kalau lebih jauh ya ini juga semacam otokritik juga terhadap iklim yang sedang ada gitu ya, yang ada saat ini di kalangan muda Persis ya, kalangan muda Persis dan pemuda atau IPI atau siapapun ya. Yang jelas tradisi mencatat ini sudah hilang saya kira, karena ya jauh mungkinnya kalau kita lebih jauhnya menulis buku itu lebih jauh gitu, tapi tradisi mencatat itu sendiri udah nggak ada. Kan kita itu sering disamakan antara typing dan writing gitu. Itu banyak typing itu mengetik gitu, mengetik HP, mencatatnya ya writingnya itu jarang sekali ya, kan nggak ada, termasuk di kelas-kelas. Nah ini juga yang ingin saya tujukan gitu, tradisi mencatat yang sebelum lahir buku ini saya mencatat, mencari pencarian arsip itu kan proses itu juga proses pencatatan juga gitu, ingin menunjukkan ke kalangan muda di Persis. Jadi, nah itu ya tujuannya sesederhana itu sih. Terus mengenai inklusivitas dan inklusif ya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Aldi dan Yoga juga sudah menambahkan, dan saya kira ini kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Ini saya gitu, Persis tentu banyak arsip yang belum dicatat, yang belum dimanfaatkan gitu ya. Dan media itu ya sebagai jantungnya organisasi, tentu kita mesti dalami betul itu. Dan outputnya ya menghasilkan karya, entah itu artikel atau esai atau buku sekalipun gitu. Itu saya harapkan dari teman-teman seperti itu, dan itu yang mengindikasikan bahwa kita itu berada di tatanan eksklusif atau inklusif gitu. Kalau kita sudah bisa memanfaatkan itu ya ada naik level sedikit gitu. Jangan jauh-jauh ngomongin Persis dengan komunis atau Persis dengan apalagi lah, kalau itu narasi gede gitu, narasi kecil dulu lah gitu, memanfaatkan arsip-arsip yang ada, kemudian kita tuliskan dan tunjukkan ke luar Persis bahwa ini Persis ada gitu. Itu udah inklusif sebetulnya gitu. Dan itu juga yang ingin saya tunjukkan pada orang-orang di luar Persis, dan kebanyakan yang beli buku ini orang-orang itu gitu. Kayak Ipan Aulia Hasan yang mantan tim leadnya Tirto dan sekarang ngurus juga EBU online gitu. Saya berdiskusi dengan dia gitu soal Persis. Kemudian juga teman-temannya Prof Jajang dan yang memang temennya itu banyak yang juga ya, budayawan dan sebagainya gitu. Itu sih. Jadi jangan jauh-jauh ngomongin progres isu inklusif dan eksklusif, merujuk pada pertentangan antara Persis dan komunis gitu, nggak jauh-jauh di situ lah. Kita nulis aja manfaatkan arsip, manfaatkan data-data yang dipunyai oleh Persis, kemudian kita tuliskan, itu juga udah inklusif gitu. Jadi nggak problem sih, ini jadi problem bersama kita, dan solusi dari saya harus mengganti kurikulum yang ada di Persis saat ini gitu.
kurikulum terutama tentang kepersisan ya, tentang kepersisan. Karena yang dulu saya pelajari tentang kepersisan di Pajagalan itu ngomongin keorganisasian ya, tapi itu juga penting, memang penting gitu. Tapi kan ngomong kepersisan itu harusnya soal media Persis, soal bagaimana Persis itu berkembang itu penting juga dipelajari gitu, disodorkan oleh asatidnya. Dan sampai dari kelas 1 Malimin sampai kelas 3 Malimin, kepersisan itu ya itu mempelajari soal organisasi ya. Gak tahu pas Akmal gimana Mas? Gak ada. Oh gak ada, tuh malah gak ada gitu. Malah gak ada. Problem jadi harus diganti kurikulumnya gitu. Bukan kurikulum merdeka lagi, kurikulum revolusioner. Gitu, itu sih dari saya. Kalau bicara terkait itu memang perlu saya katakan terkait inklusivitas dan eksklusivitas ini. Karena memang kalau bicara terkait dua hal tadi, bagaimana cara agar Persis inklusif sederhana sih. Ya tadi kita memang harus mulai mencatat dan membagikannya. Salah satu proyek sederhana saya dan kawan-kawan lembaga studi sastra dan literasi itu adalah bagaimana melihat Persis dari sudut pandang dakwah budaya yang memang hari ini kita salah asing terhadap hal itu. Namun ketika ini ditawarkan kepada hal yang ramai persoalan Islam khususnya Persis, memang yang respon itu adalah orang luar. Dan ini saya menganggap ini sebagai satu daya tawar yang luar biasa, bahwa ternyata kedepannya Persis bisa juga kan, kembali kepada fitrahnya, yaitu inklusif, bisa dinikmati, bisa dipelajari oleh banyak orang, termasuk oleh kadernya juga. Namun tadi itu salah satu tantangan terberat Persis hari ini, khususnya secara organisasi maupun kadernya secara umum, adalah kesulitan mengakses data-data tadi yang katakanlah data-data ini sudah cukup mapan, namun kita masih kesulitan. Jangankan mendapatkan majalah Mobil Islam yang kata sudah cukup langka ya kan, mendapatkan buku Labirin Ideologi Muslim saja kita masih kesulitan gitu kan. Maka saya pernah menawarkan ke Persis itu, kalau misalkan berani silahkan terbitkan ulang majalah Labirin Ideologi Muslim ini. Saya ada sederhana, tinggal berangkatkan kader ke Kanada atau Pak Petersfield, selesai gitu kan. Karena memang hari ini yang menjadi kesulitan kita itu kita bagian penerbit ini, Persis ini sudah berapa kali mendapatkan hak eksklusif untuk menerbitkan ulang karya para asatid, namun belum banyak yang digerakkan. Nah ini yang jadi problem juga. Sudah kita kesulitan melacak katakanlah arsip tadi, media massa tadi, buku-buku tadi, kita juga tidak disediakan gitu kan, buku-buku yang katakanlah diterbitkan ulang. Setahu saya Persis itu sudah dapat hak eksklusif untuk menerbitkan 22 buku alasan. Namun sampai hari ini ketika saya tanyakan kepada itu belum ada respon. Padahal itu sudah diberikan oleh Produk Alasan dipanggil agar diterbitkan ulang oleh Persis 22 buku itu. Termasuk beberapa keluarga asatid yang saya temui, banyak yang menyatakan keinginan mereka untuk menerbitkan itu. Tapi tadi ada respon lambat dari Jamiyah untuk katakanlah menerbitkan ulang gitu. Hanya itu saja. Jadi keluarga itu katakanlah keluarga asatid yang saya temui itu tidak banyak yang meminta lebih gitu. Jamiyah hanya ini karya asatid kita yang katakanlah kadang hari ini harus mengakses ini. Termasuk contoh tadi problem di masalah terkait kejamiah. Kalau kita mau membaca secara jujur, materi kejamiah itu yang paling dasar itu sebetulnya bukan masalah sejarah organisasinya, tapi prinsip perjamiahnya. Dan itu di tahun 43 kalau tidak salah, Pak Nasir menulis buku Mempersatukan Umat. Itu bahasanya adalah bahasa dasar kejamiahan. Tapi yang jadi masalah, kenapa buku ini tidak dimasukkan dalam kurikulum kejamiahan kita? Nah, jadi yang akhirnya menjadi problem yang memang ini harus dijawab.
Ya setahu saya memang bidang tarbiyah itu kalau tidak salah kali ini sedang revisi total materi kejamiahan. Jadi yang itu materi kejamiahan itu bukan hanya ada di tingkat mu'alimin saja, tapi mulai dari tingkat dasar, tingkat RA sampai tingkat mu'alimin. Tapi saya masih belum melihat bagaimana progres terkait itu. Itu mungkin. Terima kasih Kang Ali, Kang Hafid. Teman-teman, acara ngobrolin buku Persatuan Islam Masa Hindia Belanda karya Kang Hafid ini sudah sampai pada penghujung acara. Saya aturkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah datang, kepada hadirin juga yang sudah menembus rintik hujan rela hadir di tempat ini, kepada Panitia Perpusdes Padalarang, Andre Prayoga. Saya persilahkan ke depan untuk memberikan plakat apa Sopi? Iya, memberikan acara ini kembali. Kepada Aula dipersilakan turun. Ya, beri aplaus dulu teman-teman buat kita semua. Mudah-mudahan Perpus bisa konsisten ya. Karena kita rencananya sebulan sekali. Sebenarnya rencananya Sophie dan kawan-kawan, Sophie Cang aja gitu. Saya cuma tim support ya, gitu ya. Sebulan sekali kita, karena memang kita menjelang bulan Ramadan ya, jadi harus ada tema-tema Islam di bulan 2 bulan ini acara kita akan bahas versis gitu ya. Insya Allah nanti pas bulan puasa ada lagi gitu. Nanti ada buka barang-barang gitu gratis gitu ya. Kecuali kopi begini. Sekali lagi teman-teman, sebelum pemberian makan, saya mau kasih tahu bahwa ini bisa dibeli di situ, di meja. Harganya 55.000, kalau di toko buku 65.000. Nah, jadi silahkan dibeli. Kalau mau ngambil juga bisa lah ya, tapi jangan beli dari 3 hari gitu. Ini terus kalau mau beli kopi nanti kan, kenapa saya nggak bikin kopi, karena ini pemateri di sini kepada rokok kasihan gitu. Nanti mau nah, nanti udah beres acara ini baru teman-teman bisa beli kopinya di sana gitu. Kita udah sediakan informasi, tapi jangan ada kopi bertahap ya. Itu terima kasih teman-teman, terima kasih kepada PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat, terima kasih kepada PC Pemuda Persis Kabupaten Bandung Barat, kepada Lara IPP Bandung Barat, IPP Bandung Barat yang udah hadir banyak banget. Alhamdulillah ya, beri aplaus dulu dong buat generasi muda. Terima kasih juga buat para pemateri, narasumber, para Fikri sebagai moderator yang sudah memandu acara ini, udah mau hadir jauh-jauh dan terlepas dari hubungan emosional kita gitu ya. Tapi wah, speechless lah orang yang punya harus bilang apalagi speechless. Nah, untuk itu saya panggilkan kepada Kepala Perpustakaan Sophie untuk memberikan plakat. Kita ada plakat yang dibikin oleh kader Persis juga, namanya Aap Mole. Itu lah. Apa perusahaannya Pak? Amanah Media. Jadi tadi kita ada ngobrol-ngobrol, udah nanti kita print buku bahasan gitu oleh Amanah Media print gitu. Ya silakan Sophie, mana Sophie untuk memberikan plakat, tapi ulah sesalaman ya, bukan memberi. Ada bukan mau foto atau foto Cang ya dia di sini ya bro. Boleh pakai baki atau gitu satu simpen dulu di sini, yang mana dulu biasanya formalnya gimana formalnya, belajar belajar. Kamu di sini. jadi tripod bro. Jangan sesalaman. Benar, satu kan? 1, 2, 3. Oke, dah. Ya, berapa dulu dong? Bang aja, ini apa ya, simnya Persis ya?
Selanjutnya kepada Kang Hafid Azhar. Lihat sini. Satu dua. Kurang apa kan? Nah gitu. Satu dua tiga. Astaga, satu dua tiga. Dah. Ya, kepada Fikram sebagai ya Fikram apa ini salah manis Fikram. Satu dua tiga. Sekali. Satu dua tiga. Oke. Sip. Oke. Makasih ya teman-teman, gitu aja ya. Tutup dengan alhamdulillah. Oh, foto bareng. Astagfirullahaladzim, Pak. Benar, foto bareng. Ayo foto bareng, Pak. Cangkel bro. Udah tuh, bisa. Udah. Foto bareng lah tuh. Bisa ngitung. Itu. Di situ kasut kan. Nanti sholat berjamaah, kan belum beres adanya. Kita foto dulu.